Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai ketahuilah ini amalan yang dapat menandingi tahajud dan puasa. Apakah suatu hal yang keutamaannya melebihi tahajud dan puasa? Semua amalan yang diperintahkan dalam Islam mengandung pahala kebaikan. Amalan tersebut ada yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah. Ibadah wajib harus dilakukan karena apabila tidak dijalankan akan diganjar dosa. Sementara itu ibadah sunnah tidak harus dilakukan, jadi tidak dibebani dengan dosa. Namun amalan dan ibadah yang bersifat sunnah merupakan pelengkap untuk menambah ladang pahala. Karena amalan sunnah dianjurkan oleh Rasulullah dan tidak ada yang merugikan umat muslim. Namun ternyata ada suatu hal yang bisa menandingi orang yang rajin beribadah selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan disebut satu hal ini derajatnya setara dengan orang yang ahli ibadah. Lantas apakah satu hal tersebut? Nah, saudara-saudariku yang mulia, berikut ini penjelasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam atau tahajud, disebabkan dengan akhlak yang baik. Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan yang akhlaknya baik adalah seperti puasa di siang hari. Saudara-saudariku yang mulia, apalagi dia bisa melakukan keduanya dengan sempurna, yakni antara siang dan malamnya, yaitu akhlak dan ibadahnya, maka tidak ada lagi yang bisa menandingi dia. Sementara itu, jika seseorang mengandalkan akhlaknya saja, namun ibadahnya yang wajib-wajib saja. Yang wajib maksudnya seperti mengerjakan sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Sementara tidak ada tambahan ibadah sunnah lainnya seperti tahajud, duha, dan qobliyah serta ba'diyahnya dalam sholat. Juga tidak mengerjakan puasa sunnah seperti Senin, Kamis, ataupun puasa Daud. Jadi ia hanya mengerjakan yang ibadah yang wajibnya saja. Namun akhlaknya istimewa, maka derajatnya seperti orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut ibadah malam dan puasa di siang hari bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, melainkan bertahun-tahun. Seolah-olah kalau kita membantu orang yang membutuhkan, itu sama saja derajatnya dengan orang yang ahli ibadah sekian puluh tahun. Saudara-saudariku yang mulia, sekali saja kita menahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sunnah bertahun-tahun.
Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dengan derajat sahih. Jika membahas mengenai akhlak bukanlah hal yang sepele, yakni urusan akhlak sering dikesampingkan dan dianggap sebagai urusan ringan dalam syariat. Padahal semua yang mencakup lini kehidupan berasal dari akhlak seperti rahmat dari Allah. Nah, saudara-saudariku yang mulia, itulah yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri, gimana akhlak kita dalam urusan lisan. Kata Nabi, muslim yang benar dan baik serta muslim yang ideal itu adalah apabila selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Maka apabila kita menahan diri dari membuat kegaduhan dan fitnah di muka bumi, termasuk sebagai orang yang akhlaknya baik. Nah, saudara-saudariku yang mulia, jadi kesimpulannya, suatu amalan yang dapat menandingi sholat tahajud dan puasa adalah yaitu menjaga akhlak yang baik. Jadi saudara-saudariku yang mulia, jika kita dapat berakhlak baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini dapat menandingi ibadah tahajud dan puasa. Nah, saudara-saudariku yang mulia, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji dan menghindarkan akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Nah, saudara-saudariku, itulah penjelasan mengenai amalan yang dapat menandingi tahajud dan puasa. Semoga bermanfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.